cara kita membuat video pembelajaran dengan Zoom gimana? Muka aku mana? Kan untuk para pelajar dan guru dan para dosen tetap semangat. Kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode dan media pembelajaran kembali supaya siswa dan mahasiswa kita bisa enjoy dan bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Jalani tes pembelajaran online dan semoga kita menjadi orang yang berusaha memberikan kebaikan kepada orang di sekitar. Ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak ini yang baik untuk share screen-nya. Sudah menyampaikan bagian kedua karena awal program kita share screen bagaimana kita share. Oke, seperti biasa di ada bagian yang lain untuk recording silahkan centang bagian record video during screen sharing dan save video next to the share screen in the recording. Kalau udah dicentang kita tunggu kalau udah keluar pakai ke internet aja klik record. Oke, di bagian luar sebelum share screen-nya kalau udah menyampaikan bagian kedua terlebih dahulu karena kan awal tadi beda nanti Halo, tampilan kita juga perlu dikecil. halo. Kita bisa ajakin klik share screen bagian nanti kita share. Selamat selamat malam buat Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Hotmian Maruli Nasution. NIM saya 88211536. Saya dari kelas manajemen. Ini saya akan presentasikan tugas UAS di seminar manajemen, yaitu pada saat ini di bab 1 tentang digital branding dan sosial media.
Pendahuluan perkembangan teknologi dua terakhir pasca pandemi COVID-19 semakin meningkat tajam yang semakin didukung adanya pembatasan ruang gerak atau mobilitas konsumen. Penjualan barang secara online semakin meningkat, di mana hal ini memicu para produsen meningkatkan penjualan produk mereka melalui media digital. Pemasaran digital menjadi hak wajib yang harus dipahami dan diimplementasikan para produser agar tetap eksis, salah satunya dengan pemanfaatan media sosial. Media sosial juga menjadikan sebuah brand atau merek bisa lebih mudah dikenal oleh calon konsumen serta dapat dijadikan branding strategi dalam meningkatkan penjualan produk. Media sosial menjadikan konsumen dapat terhubung dan berinteraksi dengan brand favorit mereka serta berbagai pesan dengan teman dan rekan. Nah, kita tahu bahwa pada saat COVID yang lalu, tahun lalu ya, yang begitu melanda negara kita, banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Akhirnya dengan media sosial, kita bisa menjualkan hasil produk kita ataupun yang tidak bekerja bisa menciptakan pekerjaan mereka hingga saat ini dan semakin lama semakin meningkat. Itu karena mereka mempunyai strategi brandingnya untuk meningkatkan penjualan mereka dengan menggunakan media digital seperti sosmed atau TikTok dan sebagainya dengan merek-merek mereka yang berbeda. Media sosial juga mengubah konsumen dari penerima pasif komunikasi pemasaran menjadi pemberi pengaruh dan pencipta aktif dengan mengalihkan beberapa kekuatan pemasaran atas merek ke konsumen. Ya, di sini kita lihat Bazzi, Filieri, dan Norton 2020. Media sosial juga menciptakan peluang baru bagi perusahaan dengan berbagai konten yang menghasilkan dan juga dapat meningkatkan tingkat pembelian atau pembelanjaan pelanggan serta profitabilitas, ya, karena media sosial ini sangat mengubah konsumennya sangat begitu lengkap, sangat begitu berguna bagi suatu perusahaan yang untuk meningkatkan suatu hasil produknya, untuk menciptakan peluang dengan membuat konten, ya kan, membuat konten YouTube segala macam gitu. P. Pemasaran digital. Kotler mendefinisikan pemasaran online sebagai suatu sistem kinerja perusahaan yang memiliki fokus pada penjualan barang, jasa, ataupun promosi dengan menggunakan media internet sebagai pendukung. Sistem tersebut, Friendly and Sutama 2020, Kusuma dan Sugandi 2018 menjelaskan bahwa pemasaran digital atau digital marketing adalah sebuah aktivitas pemasaran yang bisa membuat pelaku usaha persuasif, menginformasikan dan mengingatkan kepada konsumen terkait barang dan jasa yang dijual. Melalui digital, platform diantaranya media sosial, Miladia dan Rianto 2020. Melalui digital marketing pelaku, bisnis bisa menjangkau berbagai wilayah dan masyarakat dengan tidak ada batasan waktu serta geografis dan memudahkan produsen dalam menyediakan atau memantau segala kebutuhan serta keinginan calon konsumen, di mana konsumen bisa memanfaatkan media sosialnya dan juga mudah dalam mendapatkan informasi terkait produk. Nah, di sini tentang pemasaran digital, ya, Kotler mendefinisikan pemasaran online sebagai suatu sistem kinerja perusahaan yang memiliki fokus pada penjualan barang, jasa, ataupun promosi dengan menggunakan media internet. Nah, di sini juga kita bisa melihatnya melalui digital marketing. Digital marketing tidak ada batasan, walaupun kita tinggal di desa, di pelosok, ataupun di mana yang ingin kita mencapai suatu barang itu,
kita bisa menggali informasi tanpa harus ke tempat, ya kan? Karena sudah ada digital marketing, jadi kita sudah mengetahui jenis-jenis produknya, terus manfaat produknya gitu. Dan begitu banyak lagi konsumen sangat senang dengan media sosialnya dengan jarak jangkau geografis yang begitu jauh. Yang ketiga adalah branding. Branding membangun sebuah brand sebelum sebuah produk atau layanan diluncurkan dengan elemen brand utama seperti nama, slogan, logo, serta desain yang semuanya mempunyai berbagai kriteria sama untuk membangun sebuah brand yang kuat. Brand sangat penting dilakukan karena dapat merangsang minat pelanggan terhadap apa yang dimiliki, baik produk atau jasa. Ya, Nurhayati and Sonia 2002 dalam penelitian yang dilakukan oleh Octaviani JKK 2018. Branding mampu menguatkan dan meningkatkan eksistensi produk pelaku usaha sekaligus menciptakan brand awareness kepada masyarakat atau calon konsumen. Branding merupakan bagian penting dalam melakukan strategi promosi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan citra suatu produk atau jasa agar mampu merangsang minat pelanggan terhadap produk atau jasa yang dimiliki Nurhati dan Sony 2022. Nah, jadi di sini ketika kita menjual produk, kan nggak mungkin dong kita menjual produk tanpa branding, misalkan tanpa nama logo ya. Ketika kita ingin membeli kerupuk dengan bentuk polos, nah nama kerupuknya kita tidak tahu, contohnya kan nama snacknya kita tidak tahu, diproduksi oleh siapa, namanya, terus komposisinya dari bahan apa dan sebagainya, serta desainnya pun seperti polos saja. Kita sebagai konsumen ya otomatis ya bingung ini buatan dari mana, terus bahan-bahannya apa saja, dan rasanya ini segala macam, dan apakah suatu produk ini banyak diminati oleh masyarakat gitu. Jadi kita harus mengerti juga suatu branding atau merek yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Karena untuk saat ini ya, branding suatu produk itu sangat kuat. Mereka itu membuat produk yang begitu unik, yang begitu wow gitu, yang begitu kuat untuk bersaing dengan produk-produk dengan logo-logo yang keren gitu. Dan selanjutnya, ya sampai mati ya, maaf. Nah, sedangkan menurut Kotler dan Kotler 2012, branding adalah nama istilah tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Tak lepas dari pemasaran online, peran digital branding di sini juga sangatlah penting untuk menunjang efektivitas pemasaran online tersebut. Jika tanpa branding yang sesuai, maka produk yang dijual kepada masyarakat akan sulit dikenali. Fenley dan Sutama 2020. Rangkuti 2004 mengungkapkan pengertian brand atau merek dibagi 4 tipe. Irwansyah 2020 yaitu 1. Nama merek atau brand name. 2. Tanda merek atau brand mark. 3. Tanda merek dagang atau trademark. Dan 4. Hak cipta atau copyright. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tidak lepasnya dari pemasaran online, peran digital branding sini juga sangatlah penting ya kan, karena eh, tanpa merek, tanpa logo, kita tidak tahu ini produk apa gitu. Ini barangnya diproduksi dari mana gitu kan. Jadi masyarakat itu sangat susah, sangat sulit. Jadi menimbulkan suatu pertanyaan, ya kan? Pertanyaan ini nama mereknya apa, tanda merek dagang, dan hak cipta.
Bentar ya. Maaf, komputer saya lagi, laptop saya lagi loaded, jadi saya harus mengisikan dulu. Oke. Jadi ya itu, tanpa suatu produk, tanpa suatu nama brand, kita tidak bisa mengenalinya dengan maksimal. Jadi sebuah perusahaan itu wajib harus menempelkan komposisi perusahaan mereka, eh, nama produk gitu, dan semuanya agar masyarakat yang memakai atau menggunakan produk tersebut bisa paham, dan ini gunanya untuk kehidupan kita gitu. Yang D, strategi branding. Lanskap sebuah media yang berubah di mana di era digital ini branding memerlukan sebuah branding strategi yang membuat citra sebuah perusahaan yang seragam serta unik. Branding strategi dibentuk antara stakeholders dan brand itu sendiri yang secara tidak langsung terjadi hubungan di antara semua pelaku jaringan dengan tema di mana sebuah brand terhubung. Menurut Lipianen dan Karja Luato 2015, branding wajib mencakup 3 bidang utama, diantaranya: 1. Delivering the brand internally atau branding inside. Yang kedua, delivering the brand externally atau branding outside. Dan yang ketiga adalah brand positioning dalam percakapan yang relevan. Nah, strategi branding ini juga memerlukan citra dari sebuah perusahaan, karena branding strategi ini dibentuk di antara stakeholder dan brand itu sendiri yang secara tidak langsung terjadi hubungan di antara semua pelaku jaringan dengan tema di mana sebuah brand terhubung. Yang D, strategi branding. Sorry, maaf. Yang E, digital branding. Tidak terlepas dari pemasaran online, peran digital branding di sini juga sangatlah penting untuk menunjang efektivitas pemasaran online tersebut. Jika tanpa branding yang sesuai, maka produk yang dijual kepada masyarakat akan sulit dikenalinya. Itulah uh, dari awal sudah dijelaskan bahwa suatu produk yang dari perusahaan itu harus jelas, tidak terlepas dari digital branding. Karena tanpa atau tidak adanya dibuat, peran digital branding ini akan sulit dikenali oleh masyarakat. Ya, sangat sulit. Menurut pendapat Rahmadi dalam Maulana et al. 2022 mengidentifikasikan digital branding sebagai sebuah usaha untuk memperkenalkan sebuah brand identity yang digunakan oleh sebuah organisasi atau produk dengan bantuan jaringan internet. Dengan adanya sekarang ya, jaringan internet yang sudah meluas di mana-mana, sangat mudah kita mencari branding strategi ini dengan mencari nama produknya. Kita cari di internet, contohnya contohnya kita buat branding merek susu Milo, jadi kita bisa cari di Google komposisi susu Milo, pembuatnya di mana, terus uh, expirednya dan semuanya. Jadi kita bisa melihat, mengenal lebih teliti, lebih jeli dari satu produk ini ya kan. Tapi ketika kita tidak mengetahui ini produk apa sih,
ini layak nggak dikonsumsi atau layak nggak dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari, atau ini layak nggak sih kita makan. Jadi begitu banyak menimbulkan suatu pertanyaan. Jadi kita ini sebagai konsumen agak-agak ragu gitu ketika kita ingin membelinya gitu. Dia harus jelas masa expirednya dan sebagainya, diproduksi tanggal berapa, tahun berapa, dan sebagainya. Terus Rowles 2024 dalam bukunya membagi 3 elemen digital branding Maulana et al. Nomor satu, brand positioning merupakan sebuah upaya yang bermanfaat untuk menunjukkan sebuah keunggulan dari sebuah merek atau brand dan memperlihatkan diferensiasi dari brand lainnya. Kata positioning secara tradisional didefinisikan sebagai sebuah strategi di dalam memenangkan dan mengendalikan sebuah pola pikir terkait produk yang ada kepada para pelanggannya. Jadi brand positioning ini adalah menunjukkan sebuah keunggulan dari sebuah merek atau brand yang perhatian diferensiasi dari brand lainnya gitu. Jadi contohnya kan ketika kita membeli uh, produk ya, produknya contohnya susu contohnya kan, antara susu Milo dan susu uh, siapa ya? Oh, tidak. Maaf, contoh bukan contohnya kita Hembody lah ya kan, Hembody. Jadi yang lebih simpel aja lah, nggak usah susu lah ya. Jadi contohnya susu ini kita bandingkan antara produk Hembody Citra dan Marina. Contohnya Marina untuk glowingkan tubuh kita, menyamarkan kulit noda atau flek hitam, sedangkan Citra itu untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan bakteri. Nah itu. Jadi mereka itu membuat suatu brand perbedaan biar memenangkan suatu pengendalian sebuah pola pikir terkait produk yang akan ada kepada pelanggannya. Jadi antara produk Marina dan lebih Citra, mana yang lebih kuat gitu brandnya. Karena kan Marina sama Citra ini kan sama-sama kuat, jadi sama-sama oke lah gitu. Yang kedua adalah brand identity, merupakan identitas dari brand atau merek yang bisa memperlihatkan kesan dan janji kepada para konsumen yang memanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi merek yang relevan. Yang ketiga adalah brand personality, merupakan sebuah daya tarik dari luar yang dilihat oleh konsumen atau pembeli yang dimiliki oleh merek atau brand. Brand personality bertujuan untuk meningkatkan sebuah daya tarik dari merek dengan mengunggulkan karakteristik yang dimiliki merek tersebut. Nah, jadi antara brand personality memiliki daya tarik itu yang begitu kuat, yang membuat kita terus pesona gitu. Aku pengen beli ini, kayaknya ini lebih cocok deh untuk aku gitu kan. Dengan desain merek-merek mereka, bahan-bahannya segala macam, membuat kita terpesona, membuat kita menarik untuk membeli suatu produk ini. Contohnya kita beli parfum gitu kan, antara parfum yang lebih mahal sama yang murahan. Ada juga parfum yang contohnya parfum yang mahal tapi
tahan parfum yang mahal tapi ketahannya mungkin ada yang 8 jam gitu kan atau 4 jam gitu, ada yang 12 jam. Tetapi ada juga parfum yang murah tapi ketahannya lebih lama banget, contohnya 24 jam gitu. Jadi dengan harga yang berbeda itu tentunya kita pasti ingin memilih yang lebih mudah lah ya, karena kan contohnya parfum yang murah tadi walaupun harganya murah, contohnya harga murahnya 100, contohnya kan parfum ini harganya 100 tapi ketahan lamanya hingga 12 jam atau 24 jam gitu kan, awet lah gitu. Sedangkan parfum yang mahal ini mungkin kita kita bilang lah ketahanannya hingga cuman jam aja gitu, mudah hilang. Jadi dengan yang murah kita langsung membelinya dengan ketahanan yang lebih lama gitu, dan juga atau brand dari parfum ini begitu menarik daripada brand parfum yang lebih mahal gitu. Jadi mereka itu eh, apa ya, memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ciri khas yang unik. Contohnya ini awet, yang satu lagi agak soft gitu, agak lembut, yang satu lagi agak aromanya agak melekat gitu, yang satu lagi agak agak santai gitu, agak elegan gitu. Jadi memiliki beda-beda lah gitu. Yang ke F adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah online atau media platform di mana semua penggunanya dapat mudah dalam berbagi, berpartisipasi, menciptakan konten seperti jejaring sosial, blog, forum, wiki, serta dunia virtual. Widya Supriyatna and Hidayat 2021. Media sosial memiliki berbagai manfaatnya, diantaranya kemudahan dalam aksesibilitasnya di mana masing-masing platform dijelaskan sebelumnya bebas untuk bergabung dan memulai memposting dan mengkonsumsi konten. Ya, ya. Kohli, Kotsenas, dan Hebron 2018. Supradono DKK 2011 dalam jurnal penelitian Sohilihim Arianto dan Kasana 2018 menjelaskan salah satu keunggulan media sosial yaitu bisa memberi ruang komunikasi secara dua arah antara konsumen dengan perusahaan serta konsumen dengan konsumen, di mana komunikasi secara dua arah ini membuat konsumen mampu berpartisipasi, berinteraksi, berkolaborasi, serta konsumen tidak hanya menjadi objek permasalahan tetapi juga menjadi subjek. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa antara si perusahaan dengan si konsumen bisa bekerja sama dalam menjualkan suatu produk mereka gitu. Nah, bagaimana caranya mereka menggunakan media sosial ya? Jejaring sosial mereka pakai YouTube, pakai TikTok, pakai Instagram, Facebook dan sebagainya, vlog-vlog yang berbagai media sosial. Nah, mereka itu bisa saling berkolaborasi antara konsumen dengan perusahaannya. Bagaimana mereka berkolaborasi? Nah, si konsumen ini bisa jadi eh, atau buka agen contohnya, atau buka cabang gitu. Jadi cabang keripik contohnya kan, atau jadi ownernya gitu yang membuka cabang, atau jadi seller-seller makanan, seller-seller parfum, seller-seller sabun dan sebagainya. Jadi mereka itu membentuk suatu komunikasi antara konsumen dan perusahaannya, menjadi objek permasalahan tetapi juga menjadi subjek ya. Jadi si perusahaan mendapatkan seller sebagai meningkatkan kualitas produk mereka, sedangkan si konsumen juga mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan dengan produk
dari perusahaan ini gitu. Jadi bisa juga antara perusahaan dengan perusahaan lain saling berkolaborasi gitu lah, saling berinteraksi. Yang selanjutnya adalah menurut Harti dalam riset Solin, Arianto, dan Kasana 2018 membagi tipe media sosial dari kegunaan dan fiturnya dan antaranya. Satu, relationship networks. Media sosial yang diketahui masyarakat secara umum merupakan website yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan tindakan sosialisasi, dan contoh jenis relationship network dalam seperti Facebook dan LinkedIn. Jadi kalau dikatakan relationship network ini sebuah jaringan sosial ya bagi masyarakat yang seperti Facebook ini yang digunakan pada zaman sekarang ya, dari dulu sampai sekarang ya, bukan kaum muda aja, sekarang juga anak-anak, orang tua, bapak, ibu, dan semuanya sudah banyak menggunakan Facebook. Kecuali ada juga yang memakai Likedel. Bagi mereka yang berpentingan memakai ini atau mencari informasi kan, kalau Likedel ini kan bisa kita cari juga jaringan sosial. Cuman kalau sekarang sih kayaknya kalau contohnya anak-anak gitu kan atau orang tua kan jarang ya kan. Kalau LinkedIn kan bisa juga cari pekerjaan, info-info tentang pekerjaan. Tapi yang lebih banyaknya dikenal sekarang yaitu memakai Facebook ya, begitu banyak banget dengan mereka, apalagi yang sekarang itu yang sudah timbul di Facebook itu FB Pro ya. Nah, saya ketika saya membuka Facebook itu mulai dari semua lah, anak-anak ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi FB Pro ini sudah bisa menghasilkan penghasilannya ya, atau monetisasi ya namanya, monetisasi. Jadi saya itu ada yang live buat konten seuniknya ya kan. Yang penting mereka tuh kayaknya enjoy, pengen mendapat penghasilan, jadi fokus pada konten tersebut di FB tersebut. Jadi mereka bisa saling melakukan apa ya, ya buat video konten gitu ya kan, mendapat penghasilan atau eh, live bareng gitu, melakukan komunikasi gitu ya, banyak. Yang kedua adalah media sharing networks. Terdapat perbedaan pada jenis jaringan media sosial lainnya seperti aplikasi Instagram, di mana konten visual prioritas utamanya para pengguna banyak mendapatkan berbagai fitur dan upload dan editing gambar sebelum menambahkan mention atau tag atau caption para pengguna lainnya. Salah satunya contoh dari media sharing networks adalah YouTube dan aplikasi seperti Snapchat ya. Di sini juga beda dengan Facebook ya kan, Instagram gitu kan. Kalau di Instagram kan kita bisa sih kayak membuat konten, rilis, upload video, mention tag dan sebagainya. Dan kita juga bisa buat video YouTube, dan YouTube kita di sharing ke orang lain untuk menambah follower dan sebagainya. Dan juga Snapchat, kalau saya sih Snapchat ini tak pakai ya, memang saya tak pakai Snapchat, saya cuma pakai Instagram gitu, gitu aja, Facebook gitu. Jadi di Instagram ini sangat oke lah untuk meng- menginformasikan semua media-media sosial gitu, men-share, share upload video, mention tag gitu kan, dibandingkan dari Facebook. Kalau contohnya kita melihat berita news kan, news sekarang kita bisa mention orang atau mention tag dari nama IG tersebut gitu. Yang ketiga adalah online review. Online review merupakan media sosial yang fokus pada lokasi basic yang mengadopsi teknologi geolokasi. Geolokasi merupakan sistem yang bisa
mengidentifikasi lokasi geografis untuk menemukan sebuah lokasi sebuah objek seperti perangkat komputer maupun smartphone yang terhubung ke jaringan internet. Perkembangan teknologi online review membuat media sosial menjadi berkembang dan salah satunya contohnya TripAdvisor, OpenRice, dan Zomato. Yang keempat, discussion forum. Discussion forum merupakan tipe media sosial yang pertama kali muncul pada awal adanya jaringan internet serta jauh sebelum mengenal media sosial jenis sejarah seperti Facebook. Salah satu contoh dari discussion forum seperti Friendster dan Kaskus. Nah, mungkin kalau discussion forum ini hampir sama lah ya kayak Facebook. Ya, saya sih nggak pakai, mungkin belum menggunakan lah kan pada zamannya dahulu. Oke, yang kelima adalah social publishing platform. Social publishing platform ini merupakan media sosial yang membagikan artikel yang ditulis kemudian dapat dibaca oleh sama pengguna atau disebut microblog. Atau blog ya. Social publishing platform dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yang memiliki interaksi secara real time, contohnya Twitter, microblogging kategori, dan konten pemasaran yang masuk dalam blog kategori ya. Itu ya yang tentang social publishing platform media sosial maka artikel yang tulis kemudian dapat dibaca oleh sesama pengguna ya seperti Twitter. Zaman ini banyak yang sudah menggunakan Twitter ya sebagai jaringan artikel. Yang keenam adalah e-commerce. E-commerce merupakan salah satu media sosial yang memberikan kemudahan para penggunanya untuk bisa melihat produk kemudian melakukan pembelanjaan. Salah satunya contoh e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi e-commerce ini ya membantu kita dalam pembayaran bukan secara hmm, tunai ataupun nonton. Jadi e-commerce ini bisa kita lakukan dalam belanja seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sekarang ini TikTok kayaknya ada ya pembelanjaan e-commerce. Jadi sangat mudah buat kita untuk berbelanja di media sosial dengan produk-produk yang kita miliki. Ini yang kita beli dari suatu perusahaan dengan menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop juga sangat membantu kita dengan e-commerce. Pembayarannya juga sangat praktis. Terus dengan adanya e-commerce ini kita sangat memudahkan ya untuk melihat produk dari belanjaan apalagi dari toko-toko yang kita beli itu seperti Shopee ya kan, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop itu ya kan. Banyak ya yang melakukan promo besar-besaran, promo berapa diskon segala macam. Wah, tentu gairah kita sangat kuat untuk membelinya ya kan. Produk ini melakukan pembelanjaan. Jadi kita bisa bayarnya secara e-commerce melalui bank ATM yang ada di HP kita. Jadi kita bisa bayar itu e-commerce itu dengan link nomor nomor kodenya ya. E-commerce ini di ATM kita bisa juga kita bisa download aplikasi ATM kita contohnya BCA, Mandiri, BN dan sebagainya. Jadi sangat mudah lah ya. Ketika sampai barang udah tanpa bayar lagi, tinggal kita menerima suatu produk. Nah, oke. Yang terakhir adalah mana? Oke, kesimpulan. Pemasaran digital merupakan sebuah aktivitas pemasaran sebuah brand atau merek barang atau jasa melalui brand
sebuah media online atau digital, para pebisnis harus memiliki strategi atau branding strategi agar produk mereka bisa dikenal dan dikonsumsi oleh para calon konsumen. Brand strategi ini merupakan long-term plan yang dilakukan seorang pebisnis dalam menetapkan brand identity serta menemukan unique cue. Jadi, kesimpulannya adalah pemasaran digital ini adalah suatu aktivitas pemasaran, ya, sebuah produk atau merek yang barang atau jasa melalui sebuah media online. Jadi para pebisnis di dunia sekarang, ya kan, harus mencantumkan nama-nama brand atau nama-nama merek mereka. Gunanya untuk lebih jelas, lebih diketahui semua masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia ini, supaya mereka mengenal produk dari seorang pembisnis ini. Apakah produk ini baik dikonsumsi untuk anak-anak, untuk ibu yang sedang hamil, untuk yang udah lanjut usia contohnya, ya kan. Jadi para dengan brand strategi ini sangat penting bagi era pebisnis. Mereka harus mencantumkan identitas, nama-nama produk mereka, branding mereka yang begitu terkenal, yang begitu baik, digunakan halal, ada juga kan halal, non halal, harus dicantumkan halal enggak, non halal, atau komposisinya terbuat dari apa gitu. Jadi sangat penting lah ya, digital ini bagi suatu perusahaan. Contohnya kita mau eh, beli sampo gitu kan, cuman contohnya sampo sunsilk contohnya, ya, bukan apa, ini contoh. Contoh sampo sunsilk ini kan cuman sunsilk terus ada gambarnya gitu kan, baru fungsinya menghilangkan rambut, menguatkan rambut, udah itu aja, cuman yang tiga-tiga itu. Terus kita nggak tahu dong yang produksi siapa gitu, dari mana barang ini diproduksi, komposisinya, identitasnya, terus tanggal berapa ini dibuat, expirednya segala macam. Jadi mungkin kita nggak mau beli lah ya, karena tidak tahu apakah ini udah barangnya udah lama atau masih baru, tapi kira tidak tahu. Jadi aku pun kalau contohnya mau beli barang tuh harus teliti banget. Jadi contohnya pengen beli sampo antara sampo Rejoice dan sampo Sunsilk, jadi aku bedakan gitu mana yang lebih oke, ya, mana yang lebih kuat. Ini ada yang samponya tahannya 12 jam, keharumannya 12 jam, ada juga yang keharumannya 24 jam. Nah, itulah dari mereka mempunyai karakteristik yang berbeda gitu. Bahannya apa jadi ketika saya membeli sampo itu, jadi harus teliti, ini cocok ya enggak buat aku, ini cocok ya buat aku. Jadi kita antara kedua produk ini sangat berbeda komposisinya, manfaatnya, dan sebagainya. Jadi saya baca tuh SPI-nya dan sebagainya. Jadi kita harus mengenal dari produk ini. Jadi para pebisnis maupun di mana, ya, maupun contohnya buat bisnis usaha kerupuk kecil-kecilannya, kita harus membuat deskripsi suatu merek barang ini, ya, jangan cuma keripik singkong rasa sambal lado, terus uh, udah gitu doang, contohnya tanpa merek, polos gitu, kapan diproduksi tanggalnya gitu, terus expirednya kapan, diproduksi dari mana, dari kota mana, kan kita nggak tahu gitu, bisa jadi dari entah siapa yang buat gitu. Jadi para pebisnis yang ada di luar sana
harus bisa membuat suatu produk lebih detail, lebih jelas, sejelas-jelasnya biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik. Ya, terima kasih. Ini lah tugas karya ilmiah saya, UAS saya. Saya adapun kekurangan kata ataupun lainnya saya mohon maaf. Mungkin yang ini bisa saya sampaikan hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak